Nah, ketika errornya masih negatif, maka dia masih di bawah set point kan? Dia harus dipanaskan lagi, tetap nyala pemanasnya. Berarti dengan adanya error masih negatif, maka dia pemanasnya on atau menyala. Ketika pemanasnya menyala, maka dayanya adalah daya maksimum atau voltasenya maksimum, dayanya maksimum. Suhu udara luarnya kita anggap sama sepanjang waktu ya, misalnya ya. Kemudian set point-nya sama sepanjang waktu. Nah, kemudian TI-nya kita gunakan TI yang sebelumnya ini, T yang sebelumnya. Nah, kalau TI sebelumnya kita gunakan, maka perhitungan untuk TI yang sekarang itu dengan pemanas nyala menjadi 85,8. Artinya, suhu yang ini sekarang sudah berada di atas set point. Itu berada di atas set point. Nah, sekarang errornya berapa? Dengan penghitungan error yang sama, maka errornya sekarang positif ya. Positif. Kalau suhunya di atas set point, errornya menjadi positif. Nah, kalau dia suhunya positif atau errornya positif, atau suhunya sudah di atas set point ini, pemanasnya kita nyalakan atau kita matikan? Dinyalakan atau dimatikan? Kalau errornya sudah atau suhunya sudah di atas set point, sudah di atas yang kita inginkan. Matikan. Dimatikan ya. Jadi controller on off akan memerintahkan panasnya dimatikan off. Jika dimatikan, maka daya yang diberikan kepada pemanas atau voltasenya adalah 0. Dayanya adalah daya 0, tidak ada daya. Kemudian kalau kita hitung lagi setelah dimatikan pemanasnya, berarti kan dayanya tidak bertambah ya, tidak ada penambahan di daya. Panasnya malah turun 83,7. 83,7. Kita lihat di sini, ini turun lagi dia. Turun. Kemudian errornya karena set point kita 80, maka errornya 3,6 ya, masih lebih 3,7 ya. Masih lebih 3,7. Nah, ketika errornya masih di atas atau masih positif, maka pemanasnya juga masih mati ya. Kalau pemanasnya mati, artinya voltasenya dicabut ya, saklarnya di off, berarti voltasenya 0, dayanya juga 0. Kemudian dengan menggunakan TI yang tadi kita hitung T suhu yang sekarang 81,6 dapatnya. 81,6 dibanding dengan 80 dia masih besar 1 derajat koma ya. Jadi dia errornya masih positif. Artinya dia posisinya masih di atas set point. Di atas set point. Sehingga apa? Sehingga pemanasnya itu masih perintahnya off. Ketika dia off, maka voltasenya 0, dayanya 0, kemudian suhu sebelumnya kita ambil, suhu sekarang kita hitung 79,7. Nah, sekarang 79,7 ini lebih kecil daripada set point. Berarti errornya negatif 0,3. Kalau errornya negatif, berarti pemanasnya atau dia di bawah panas yang diinginkan, pemanasnya kita nyalakan on. Lalu kalau on berarti dayanya atau voltasenya maksimum, dayanya maksimum, kemudian kita ambil TI sebelumnya, TI yang ini, untuk menghitung T yang sekarang, 95. Nah, turun sedikit, langsung kita nyalakan pemanasnya, akhirnya dia naik banyak ya, naik banyak. Errornya menjadi positif kembali. Ketika R-nya positif, atau suhunya lebih panas, berarti pemanasnya harus kita matikan. Ketika kita matikan, voltasenya 0, dayanya 0, ini kita ambil I yang ini 95 untuk menghitung I yang sekarang. I yang sekarang. Turun dia ya. Tapi dia masih positif. Malah positifnya malah lebih tapi menurun ya positifnya. Jadi kalau di grafik itu dia sudah errornya minus, dia panaskan lagi sehingga naik suhunya. Nah, ketika naik suhunya harus dimatikan lagi sehingga turun lagi suhunya. Berarti sekarang
Karena errornya positif, suhunya turun lagi. Kalau suhunya turun, berarti di-off-kan controllernya, pemanasnya. Kita hitung suhu yang sekarang, turun lagi ya. Turun tapi errornya masih positif. Error positif, pemanasnya dimatikan. Pemanasnya dimatikan berarti dayanya, voltasenya 0, dayanya 0, ambil suhu yang tadi untuk menghitung suhu yang sekarang. Suhu yang sekarang turun lagi, tapi errornya masih positif. Kalau errornya positif, berarti pemanasnya dimatikan. Pemanasnya dimatikan, voltasenya 0, daya pemanasan 0, kemudian kita gunakan suhu sebelumnya untuk menghitung suhu yang sekarang. Nah, 86,4 berarti dia masih di atas suhu set point. Suhu set point berarti errornya masih positif, maka pemanasnya masih mati. Pemanasnya mati berarti voltasenya 0, daya pemanasan 0, suhu yang sebelumnya kita gunakan untuk menghitung suhu yang sekarang. Errornya masih positif, berarti dia pemanasnya masih dimatikan. Pemanasnya dimatikan berarti dia voltase 0, daya pemanasan 0, suhu sebelumnya kita ambil untuk menghitung suhu yang sekarang. Setelah errornya masih positif, berarti pemanasnya masih dimatikan. Kalau pemanasnya masih dimatikan, berarti voltase 0, voltasenya 0, daya pemanasan 0, suhunya yang sebelumnya kita gunakan untuk menghitung suhu yang sekarang. Yaitu errornya sekarang menjadi kecil 0,2 ya. Nah, dia masih positif. Kalau dia positif atau di atas set point, maka pemanasnya masih mati. Kalau pemanasnya mati, ya seperti biasa, voltasenya 0, daya pemanasan 0, kemudian suhu sebelumnya kita gunakan untuk menghitung suhu yang sekarang. Sekarang sudah errornya negatif. Artinya di sini errornya ini sudah di bawah set point lagi. Nah, kalau dia sudah di bawah set point lagi, maka perintah dari controller itu dia akan memerintahkan untuk nyala. Nah, begitu nyala, kembali lagi voltasenya maksimum, daya pemanasan maksimum, kemudian suhu sebelumnya kita gunakan untuk menghitung suhu yang sekarang. Nah, errornya positif lagi. Nah, setelah itu errornya positif, berarti controller memerintahkan pemanas untuk off. Kalau pemanasnya off, dia tidak ada voltase, tidak ada daya pemanasan, kemudian suhu sebelumnya kita hitung suhu yang sekarang, errornya positif. Errornya positif. Kalau errornya masih positif, berarti pemanasnya off. Pemanasnya off berarti dia tidak ada voltase, tidak ada daya pemanasan. Suhu yang sebelumnya kita gunakan untuk menghitung suhu yang sekarang, errornya masih positif. Errornya masih positif, dia pemanasnya mati lagi. Kemudian kalau pemanasnya mati, voltasenya tidak ada, daya pemanasan tidak ada, suhu sebelumnya kita hitung suhu yang sekarang, errornya masih positif. Berarti pemanasnya mati lagi. Panasnya mati seperti biasa, voltasenya 0, daya pemanasan 0, kemudian suhu sebelumnya kita gunakan untuk menghitung yang sekarang, errornya masih positif ya. Dan seterusnya ya. Jadi selama sistem kontrol ini beroperasi atau sistem kendali ini beroperasi, maka grafiknya akan seperti ini. Dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dia akan selalu menyesuaikan dengan set point ini. Dia yang dikejar adalah set point. Kalau di atas, dia akan turunkan. Kalau di bawah, dia akan naikkan. Nah, kalau kita lihat, walaupun di bawah sedikit, karena dia on-off, on-nya itu langsung dengan daya maksimum ya, dengan daya maksimum. Jadi tidak diatur dayanya berapa besar untuk menaikkan atau mencapai set point gitu. Tapi dia langsung on-kan dengan daya maksimum. Jadi nyala mati saja. Sehingga dia naiknya ternyata terlalu besar, harusnya kita naikkan sedikit lagi, sedikit saja gitu, beri voltase sedikit, dia naik mencapai set point, karena ini tujuan kita.
Tapi karena dia on off, kita tidak bisa mengatur daya berapa besarnya. Jadi dia naikkan dengan daya maksimum. Ketika daya maksimum, errornya positif, maka dia turunkan lagi. Dia perintahkan off lagi sehingga turun lagi. Dan seterusnya. Nah, jadi ini yang terjadi pada sistem kendali on off ya. Yang terjadi pada sistem kendali on off di mana daya atau proses mesin itu akan dinyalakan atau dimatikan sesuai dengan kondisi errornya seperti apa. Kalau errornya negatif ya untuk kasus pemanas ya. Kalau pendingin mungkin terbalik. Kalau errornya positif dia harus menyalakan pendingin gitu ya. Karena harus kalau pendinginnya menyala dia suhunya diturunkan gitu. Kalau pendingin ya ini pendingin. Kalau suhu lebih panas dia dinyalakan pendinginnya agar suhunya turun gitu ya. Kalau pemanas seperti ini kasusnya. Kalau suhunya kurang dari yang diinginkan maka dia dinyalakan pemanasnya. Seperti ini. Kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bapak. Iya, silakan. Untuk tugasnya di Eldiro, di set deadline-nya tadi jam 9 pagi, Pak. Kapan? Untuk deadline tugasnya di set jam 9 pagi di Eldiro. Hari ini ya? Iya, Bapak. Sebentar, kita lihat dulu ya. Ini ya. Tugasnya sih apa ya yang diminta ya? Buatlah simulasi sistem kontrol dengan SA atau program untuk sistem tangki pemanas yang diceritakan pada saya pada saat pemanas. Oke. Nah ini tugasnya deadline jam 9 pagi. Berarti yang ini ya? Yang Anda lihat yang ada 2 di situ ya? Atau saya terbuat 2? Maret jam 9 yang kedua ya mungkin ya. Yang kedua berarti saya settingnya kapan mau dikumpulkan? Kan depan ya? Tanggal 24 ya? Iya, Pak. 24 pukul 9. Oke. Oke. Nah, coba kalian ulangi lagi proses yang tadi, tapi coba gunakan program, bisa nggak? Gunakan program simulasi off. Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Saya besarkan dikit ya. Nah, ini parameter yang dimasukkan di ininya, di programnya. Berapa set poinnya 80, C-nya 1000, katakanlah R-nya 1000 ohm misalnya. P0 di luar 30, P minimumnya 0, P maksimumnya 0. Kemudian ini adalah T yang tadi ya, yang kita pecahkan secara numerik, ya, numerik Euler namanya. TI plus
delta T dikali C dikali square R dikali T kuadrat dikali T minus T0. Ini dia akan menghasilkan T. Jadi kalau dimasukkan TI, TN, T sebelumnya, kemudian ada kita masukkan K, C, dan P, dia akan mengeluarkan suhu yang sekarang berapa. Nah, ini kita membuat waktu 1 sampai 1000 dengan loncatan per 100 ya, 100, 200, 300 gitu. 100 angka, 100 nilai. Jadi 1 sampai 1000 itu dibagi menjadi beberapa nilai yang total banyaknya adalah 100 nilai. Kemudian T aktualnya nanti kita isi semuanya 80. Kemudian T aktual itu yang hasil ya dari TN tadi. T set point kita isi semua dengan set point yaitu di sini 80. Kemudian waktu pertama 0 T0 itu suhu awalnya 60 katakanlah ya. Kemudian TI sama dengan T0, kemudian TN sama dengan T0, set point kita masukkan 80. Jadi ini kita mulai waktunya berjalan ya. Suhu sekarang itu kita ambil dari suhu sebelumnya. Error adalah suhu aktual dikurang suhu set point. Baru kita masuk controller on off. Jika controllernya jika errornya lebih kecil daripada 0 atau minus, maka berikan voltase maksimum atau pemanas dinyalakan atau on. Kemudian jika voltasenya jika errornya lebih besar daripada 0, maka voltasenya minimum atau pemanas dimatikan atau off, yaitu P-nya adalah 0 ya. P min di sini kan nilainya 0. Nah, kemudian TI sama dengan 0. Waktu sama dengan yang sekarang 0, TI kembali ke 0. Nah, sekarang menghitung respon sistem. TN masukkan tadi ada TI, ada terutama V tadi, V yang dihasilkan dari controller on off, apakah dia maksimum atau 0 atau nyala atau mati. Ini yang lainnya dimasukkan sudah ada angkanya di atas, kemudian baru dicetak ya, dicetak di hasil error seperti apa, TN seperti apa. Kemudian kita balik lagi, dia looping lagi ke waktu yang berikutnya. Kalau kita coba jalankan, namanya apa, heating tank on off ya, heating tank on off. Ini programnya pakai Python ya, heating tank on off. Kita coba running. Nah, maka grafiknya akan seperti ini. Jadi ketika dia errornya positif, dia dimatikan sehingga suhunya turun lagi. Ketika dia kurang dari negatif, dinyalakan lagi. Jadi dia akan performansinya akan ada apa namanya, total error ya, atau rata-rata error sebesar ini ya, error maksimum. Jadi dia tidak akan lebih kecil jauh lagi, tapi lebih besar, lebih panas dari yang set point-nya. Tapi dia akan selalu menuju kepada set point. Seperti itu. Nah, silahkan kalian kerjakan untuk kasus yang sama dengan menggunakan Excel yang tadi saya contohkan, atau tidak harus dua-duanya, atau dengan kasus yang berbeda. Jadi kalian cari lagi model sistem fisiknya seperti apa ya, model yang lain ya, tidak harus tangki pemanas, asalkan dia punya persamaan diferensial. Nah, kemudian bisa kalian masukkan ke program ini. Nanti saya share programnya, tapi nanti kalian akan mengganti di sini. Di sistemnya. Kemudian beberapa perlu penyesuaian ya, seperti apa yang diaktifkan di situ. Kalau misalkan pendingin kan berarti kompresor. Kalau misalkan putaran yang diaktifkan gitu, berarti kan kalau misalkan buler ya, perontok padi, berarti putaran yang diaktifkan biar supaya misalkan tidak banyak yang rusak atau seperti apa gitu ya. Tapi harus ada sensor untuk mendeteksi kerusakan padi kan. Nah, apa saja terserah. Silakan nanti kalau misalkan mau mau nilai yang lebih bagus, ya bisa mencoba yang ini tapi dengan sistem yang lain. Karena kalau sistem tangki pemanas ini kan tinggal di running saja ya. Sudah saya berikan programnya.
tinggal kalian running saja. Seperti ini hasilnya. Kalian sudah pernah menggunakan Python? Belum, Bapak. Belum ya. Dulu malah ada mahasiswa Unsud yang ngambil kuliah di Jember malah pakai Python ini ya. Jadi ada yang bisa ngajarin sana. Ya, yang jelas ini di running saja, jangan lupa install Python-nya bisa pakai Anaconda ya, bisa pakai Anaconda atau bisa langsung install Python dan install apa namanya library-nya. Untuk ini untuk membuat grafik, ini untuk array dan numerical ya. Misalkan kita membuat ini ya, ini np zeros times, jadi dia membuat array yang berisi nilai-nilai T aktual sebanyak array yang ada di time. Karena time ini ada 1 sampai 1000 nilai dengan 100 buah angka, 100 buah nilai. Nah, ini saya share kemana ya? Ke WA nanti ya. Ke WA-nya Ike ya. Iya, Bapak. Ya. Jadi tugasnya kalian ulangi yang tadi. Berarti ini saya tutup ya. Kalian ulang yang tadi atau gunakan program ini dengan sistem yang lain ya. Kalau ini lebih tingkat kesulitannya lebih ini ya. Lebih atas daripada yang tadi, yang contoh Excel tadi. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sudah jelas atau belum? Saya coba share ke WA-nya Ike coba ya.